Halo, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang dan juga menyenangkan. Karena di sini kita bisa lihat implementasi langsung dari um, Brasco gitu, tapi di balik layarnya. Nah, di fungsi yang pertama itu ada import, kemudian bintang. Nah, ini salah satu fungsinya untuk mengambil seluruh data dari folder tiap JS. Kemudian, hasil dari import itu menghasilkan ini Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, Karacadak gitu. Lalu mendapatkan juga karakteristik visualnya ini dari data tiap JS sebenarnya. Dan ya ini ada 5 jenis juga dengan masing-masing karakteristiknya gitu. Kemudian kita masuk ke bagian sini. Nah ini Professionalized Prototypes. Ini disebut dengan proses hybrid AI system. Jadi yang kata saya tekankan tadi, tiap jas itu atau tiap jas yang saya punya itu kan kurang pintar. Maka dari itu saya melakukan yang namanya hybrid AI system dengan kriteria banyak sih, ada 15 macam kriteria. Tapi akan saya kasih show aja satu macamnya gitu, yaitu kitchen rustic setting gitu kan. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian classify image. Nah, di bagian ini itu ada 6 step sebenarnya. Cuman saya tidak akan menjelaskannya step per step. Saya akan melengkap-lengkap aja. Nah, sekarang kita masuk ke step 2. Model prediction. Const load model, white light model. Kemudian di bagian const tensor, TF browser config gitu ya. Nah, ini itu fungsinya untuk mempersiapkan bahan. Kalau kita analogikan saat memasak, kita kan kalau misalnya memasak nih, kita harus potong bawang dulu, kemudian kita harus memarinasi si dagingnya gitu kan, kayak gitu. Atau mungkin kita mencuci bahan-bahannya gitu. Nah, setelah semua hal itu beres gitu ya, bakal dikirim atau dijalankan melalui ini, load model, Hans prediction load model. Nah, fungsi dari load model ini itu menjalankan seluruh bahan ini itu ke bagian tiap tensornya atau ke bagian model tiap JS-nya. Yang dia sih dia fungsi untuk meneruskan bahan-bahan ini kepada tiap JS-nya gitu. Kemudian kita ke bagian 4. Nah, bagian 4 ini multi-layer validation. Multi-layer itu adalah peraturan, jadi gambar yang di-upload itu akan melewati banyak layer gitu atau banyak peraturan misal. Nah, kita fokus ke bagian step 4 dan bagian sini. Nah, jika ML confidence-nya di bawah 3%, maka akan terjadi langsung penolakan. Dan terdapat dua jenis penolakan, misalnya ada foto bukan beras dan uh, modalnya tidak dapat mengidentifikasi jenis beras dengan yakin. Lalu kita masuk ke bagian 2. Jadi kalau misalnya di bagian sini ditolak, maka akan ke atau enggak, bukan ditolak, maksudnya udah diterima nih bagian sini. Nah, kita akan masuk ke peraturan 2 yaitu ML confidence di bawah 0,08 gitu. Nah, di sini si ML ini nanya ke dua analisis ini, yaitu generalized analysis dan visual confidence. Kemudian secara visual kata mereka itu, oh ini bukan beras, kayaknya foto apa gitu misalnya. Ini foto kaos kaki gitu kan. Nah udah mereka berdua itu ngasih analisa akhirnya itu 3%. Maka akan terjadi langsung penolakan, yaitu tingkat kepercayaan rendah. Aplikasi ini hanya dapat mengidentifikasi beras. Nah, kalau misalnya dua tahap ini, 3% dan 8% diterima gitu ya. Nah, semuanya belum beres, kita akan masuk ke bagian sini, yaitu ML confidence di bawah 15%. Nah, ini tuh si ML ini nanya ke bagian analisis, yaitu rice type analysis. Nah, pas ditanyain, gimana nih secara visual dan secara data apakah dia benar-benar beras gitu. Kemudian si analis ini nolak gitu. Oh enggak, ini bukan beras. Ini foto kaos kaki misalnya. Ya udah, hasil akhirnya bakal ditolak langsung. Jenis beras tidak termasuk kategori yang didukung atau foto kurang jelas kayak gitu. Nah, jika di step 4 semuanya udah diterima nih.
Nah, kita akan masuk ke bagian yang paling advance-nya di multi-layer gitu. Nah, kita akan fokus ke bagian pertama. Nah, uh, secara karakteristik, jadi ini kan bagian datanya. Terus si ML ngecek juga nih datanya gimana. Dan kalau misalnya berdasarkan data dan hasil akhir dari ML-nya itu di bawah 25%, maka akan langsung terjadi penolakan, yaitu valid prediction consistency. Oke, ini langsung ditolak aja sama si ML-nya, sama si prosesnya. Nah, kalau ditolak, nanti akan masuk ke bagian 2, yaitu dia nanyain ke dua analisis, yaitu visual consistennya sama visual confidence. Nah, di balik ini, si dua orang itu ngitung dulu dengan rumus ini. ML confidence dikali 100%, kemudian visual confidence-nya dikali 100%. Kemudian hasil akhirnya dijumlahkan gitu. Dan kalau misalnya di bawah 4%, maka langsung ditolak sama si konsistensi atau dikasih pesan konsisten warning gitu. Nah, kalau misalnya dua proses ini gagal, maka kita akan masuk ke proses yang akhir, yaitu bagian confidence but reasonable gitu. Nah, di bagian sini si ML bakal ngecek lagi datanya, dia ngecek ulang lah, cross check gitu. Dan ya udah kalau misalnya tetap gagal gitu ya, ya udah ditolak langsung. Jangan tolak tidak konsisten dengan karakteristik visualnya kayak gitu. Oke, kita masuk ke final combination. Nah, ini yang rumus tadi saya tekankan ya, 70 sama 30 gitu. Dan rumus ini bakal diterapkan di bagian ini nih, saat terjadi kombinasi antara TFGS confidence dengan visual confidence gitu. Ya intinya sih kalau kita udah berhasil masuk ke sini, maka akan mendapatkan pesan ini gitu. Gitu. Misalnya TFGS prediction-nya sini Baskara Cadak, terus TFGS confidence-nya berapa persen misalnya. Terus visual confidence-nya misalnya berapa persen juga gitu. Nah, ini nanti dikali 70, ini dikali 30 gitu. Nah, dijumlahkan akan menghasilkan hasil akhir dari combined confidence-nya berapa. Dengan gaya apa misalnya. Tapi, kalau misalnya saat udah mau beres, tiba-tiba bahan-bahannya itu rusak gitu. Atau bahannya busuk, atau bau tiba-tiba. Nah, akan masuk ke proses ini, return result, udah sampai ke console error. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bahannya rusak, otomatis itu akan ditolak langsung gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, takutnya nanti nge-crash atau gimana kayak gitu. Ya, intinya mereka ini fungsinya untuk sebagai bumper lah, bumper pengaman gitu. Kalau misalnya si berhasil tiba-tiba bisa merusak servernya atau gimana kayak gitu. Oke. Sampai sini paham mungkin ya teman-teman. Kalau nggak paham bisa tanya saya. Sekarang kita lanjut ke bagian implementasi atau deployment-nya.